Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satwa akan mempresentasikan mengenai taksidermi aves. Di sini saya Zahar akan membawakan outline apa saja yang akan kami bahas. Pertama, kami akan membahas definisi, sejarah, proses pembuatan taksidermi aves, alat dan bahan, prosedur, manfaat, dan dasar hukum. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini ada definisi dari taksidermi. Taksidermi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang artinya menyusun, dan derma yang artinya kulit. Taksidermi mengacu pada seni mengisi dan memasang kulit hewan menyerupai bentuk aslinya. Taksidermi merupakan teknik awetan kering yang biasanya digunakan untuk mengawetkan hewan vertebrata, seperti iskes, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Orang yang ahli dalam pembuatan taksidermi disebut dengan taksidermis. Seorang taksidermis memiliki pengetahuan yang baik mengenai morfologi dan juga anatomi dari hewan. Taksidermi pada aves dapat digunakan secara efektif untuk mempopulerkan dan juga mendidik masyarakat umum tentang aves dan konservasinya menurut Zandi 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fanya FM9. Jadi, akar dari koleksi burung modern itu berawal dari eksplorasi orang Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 yang bermaksud mendokumentasikan keanekaragaman flora dan fauna secara global. Koleksi awal ini tidak dimaksudkan untuk studi ilmiah, dan korektor lebih mementingkan estetika daripada nilai ilmiah. Koleksi bertambah besar dengan meningkatnya aktivitas maritim, eksplorasi, dan kolonialisme. Pada perkembangan awal ornitologi, koleksi taksidermi ini merupakan metode observasi dan studi burung yang dominan. Namun, hal ini telah berkurang dengan tumbuhnya teknik-teknik baru dalam mempelajari burung seperti fotografi, pengambilan sampel darah, dan lainnya. Meskipun demikian, taksidermi terus bertindak sebagai sumber daya bersama yang vital untuk sains, terutama taksonomi dan konservasi. Di era kepunahan massal nanti, koleksi burung akan menjadi bukti spesies yang hilang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari taksidermi. Taksidermi di Eropa telah berkembang sejak abad ke-18 dan 19. Studi yang paling menyeluruh adalah studi Stresemann 1923-1951 dan Farber 1977-1980. Farber dengan hati-hati mendokumentasikan situasi di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Stresemann adalah orang yang paling pertama meneliti awal mula taksidermi burung, karena pengawetan bangkai burung merupakan prasyarat penting untuk perkembangan ornitologi. Namun bukti menunjukkan pengawetan burung sudah ada dari abad sebelum abad ke-16, yaitu seperti adanya 5 burung cendrawasih Paradisea minor, burung cendrawasih kecil, yang diterima oleh Sebastian del Cano, komandan skuadron ekspedisi setelah kematian Magellan, sebagai hadiah di Pulau Tidore, Maluku, dan yang dia bawa ke Seville pada tahun 1522. Stresemann 1952. Selanjutnya kita akan mempelajari proses pembuatan taksidermi aves. Namun sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami morfologi dan anatomi dari spesimen yang akan kita awetkan. Berikut merupakan morfologi umum dari aves. Morfologi ini perlu diperhatikan dan dijaga kualitasnya selama proses taksidermi, karena merupakan ciri pembeda dari spesies. Dan berikut merupakan anatomi umum dari aves. Pengetahuan yang baik dari anatomi dan morfologi ini akan membantu dan permudah proses taksidermi. Selanjutnya ada alat bahan yang digunakan dalam taksidermi aves. Yang pertama alatnya ada seperangkat alat bedah, pisau, alat ukur, ember, gunting, timbangan digital, dan beker gelas. Untuk bahannya yang pertama ada burung yang telah mati, manekin atau kapas, boraks, larutan lisol, air bersih, lem kayu, dry foam, dan mata hewan palsu. Prosedur yang digunakan pada praktikum taksidermi terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap skinning atau pengulitan. Skinning merupakan tahap pemisahan kulit dari daging dan isi rongga tubuh burung. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mengukur panjang dari ujung paruh hingga ujung bulu ekor. Kemudian lenturkan tubuh burung dan gerakan semua ekstremitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan pada saat pelepasan sayap dari otot sayap pada saat pengulitan. Selanjutnya adalah rentangan sayap dan patahkan humerus di bagian tengahnya di kedua sayap. Selanjutnya tutup paruh menggunakan gumpalan kapas ke dalam rongga mulut. Tujuannya adalah untuk mencegah keluarnya cairan tubuh sehingga tidak merusak dan mengotori bagian muka burung. Kemudian burung dibedah bagian perutnya menggunakan gunting bedah dan skapel. Daging dan lemak dibersihkan. Tinggalkan kranium, tulang rahang, dan tengkorak secara keseluruhan.
Lalu keluarkan semua otot dan jaringan halus dari tempurung kepala dan isi semua rongga menggunakan kapas. Cincin mata pada burung harus tetap utuh karena merupakan salah satu ciri pembeda pada setiap burung. Pada saat pembedahan, diusahakan agar tidak mengenai pembuluh darah. Tetapi jika mengenai pembuluh darah, dapat ditaburi menggunakan tepung maizena untuk mencegah keluarnya darah secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada preserving atau proses pengawetan kulit, yaitu dilakukan dengan memberi pengawet kulit seperti boraks yang ditaburkan ke seluruh kulit bagian dalam. Setelah itu dikeringkan, serta lama pengeringannya tergantung dari jenis hewan yang digunakan. Lalu yang ketiga ada stuffing atau pembentukan, yaitu menggunakan kasa dan kapas sebagai pengganti otot dan organ. Setelah itu, kapas digulungkan pada batang kayu, membentuk badan dan kulit kembali ditempelkan lalu bekas sayatan dijahit. Yang keempat ada mounting, yaitu peletakan, di mana letakkan spesimen sesuai dengan kebiasaan pada waktu hidupnya. Misalnya dalam posisi bertengger atau terbang untuk memperlihatkan tingkah laku hewan di alam. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, finishing atau pemeliharaan. Lakukan pewarnaan jika diperlukan dan tempatkan koleksi dalam penyimpanan yang selalu bersih dan tidak lembab. Dan selanjutnya, manfaat dan daya guna koleksi spesimen menurut Suharyono 1999. Di antaranya yaitu yang pertama membantu dalam identifikasi atau mengenali jenisnya, yang kedua mendiagnosa atau mendeskripsikan karakter pemiliknya, yang ketiga membantu mempelajari hubungan kekerabatan, keempat mempelajari pola sebaran geografi, kelima mempelajari pola musim keberadaannya karena mengetahui habitat, ketujuh ada mengetahui biologisnya seperti perilaku, daur hidup, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pembuatan awetan spesimen AFES. Pembuatan awetan spesimen diperlukan untuk tujuan pengamatan spesimen secara praktis tanpa harus mencari bahan segar yang baru, terutama untuk spesimen yang sulit ditemukan di alam. Spesimen dari bermacam-macam hewan ini sering dibutuhkan untuk keperluan penelitian maupun alat peraga dalam dunia pendidikan. Adapun kelebihan media awetan menurut Yelianti et al. Dan Budiwati, yaitu siswa dapat mengamati secara langsung sehingga pengalaman mereka lebih melekat dan dapat mempermudah guru dalam pengujian materi sesuai dengan objek sesungguhnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang dengan kata lain, guru tidak perlu membawa siswa turun langsung ke lokasi, tidak merusak sumber daya alam, dan membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Saya Cindy Melia Putri dan PM 021. Saya akan melanjutkan mengenai aturan hukum dari taksidermi, di mana terdiri dari peraturan pemerintah, undang-undang, dan juga peraturan menteri. Ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dan juga ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Ada PP nomor 19 tahun 1995 mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dan juga ada peraturan Menteri LHK P.106 LHK Sekjen _Kum.1 tahun 2018 mengenai perubahan kedua atas jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari taksidermi AFES. Yang pertama, ini spesies yang diambil di BT Biodiversity Museum yang berada di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Yang kedua, ini yang diambil di Florida Museum of Natural History yang berada di University of Florida, Amerika Serikat. Dan ini yang diambil di Cable Natural History Museum yang berada di kota Cable, Amerika Serikat. Ini spesies dari burung elang, ini spesies dari burung ulun, dan ini spesimen dari burung hantu. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan pembagian tugas di kelompok kami. Terdapat Felicia menjelaskan definisi, Vanya dan Farel menjelaskan sejarah, Bianca dan Sophie menjelaskan prosedur, Retno menjelaskan manfaat, Cindy aturan hukum, Hanifah contoh, Zamzam, Fatihatun dan Irma menjelaskan PowerPoint, dan saya Azhar yang mengedit video.
Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.